Pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Banten, Mantram Islam, Goa, Talos, Makassar, dan Darneta Tidore. Terjadi proses interaksi budaya yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Interaksi ini merupakan hasil dari pertemuan antara kebudayaan lokal yang sudah ada sebelumnya, Hindu, Buddha, dan Masehi, dengan kebudayaan Islam yang datang dari luar, terutama melalui pedagang, ulama, dan para dai dari Arab, Gujarat, dan Persia. Proses masuknya Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara tiba-tiba, melainkan melalui jalur damai para pedagang Muslim yang datang ke pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Tidak hanya berdagang, tetapi juga berdakwah. Mereka menikah dengan penduduk lokal, sehingga nilai-nilai Islam lambat laun menyatu dengan budaya masyarakat setempat. Inilah yang menjadi dasar terjadi interaksi dan akulturasi budaya. 1. Bidang keagamaan. Agama Islam berkembang pesat karena sifatnya yang mudah diterima masyarakat. Nilai-nilai Islam disesuaikan dengan adat tradisi lokal tanpa menginginkan makna ajarannya. Misalnya tradisi selamatan, tahilan, dan kenduri yang merupakan hasil perpaduan antara ajaran Islam dan kehabisan masyarakat Nusantara. Selain itu, muncul tokoh-tokoh utama seperti Wali Songo di Pulau Jawa yang berperan besar dalam menyebarkan Islam dengan cara yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Bidang pemerintahan dan politik. Dalam pemerintahan muncul sistem kerajaan bercorak Islam. Raja disebut dengan sultan dan hukum yang diterapkan banyak dipengaruhi oleh syariat Islam. Contohnya, di Kesultanan Aceh, hukum Islam dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Lambang dan struktur pemerintahan pun menunjukkan identitas Islam seperti penggunaan kaligrafi Arab dan istilah-istilah Arab dan pemerintahan. Bidang pendidikan. Perkembangan Islam juga mendorong lahirnya sistem pendidikan baru seperti pesantren, suara, dan daya. Di tempat-tempat ini masyarakat membaca Al-Quran serta berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Pendidikan Islam ini menjadi besar bagi perkembangannya tradisi keilmuan di Nusantara dan melahirkan banyak ulama besar. Bidang seni dan budaya. Dalam bidang seni terlihat adanya paduan antara budaya Islam dan tradisi lokal. Seni bangunan seperti Masjid Menara Kudus misalnya menggabungkan arsitektur Hindu Jawa dengan unsur Islam. Dalam bidang seni sastra berkembang karya-karya seperti hikayat, syair, dan colok yang berisi ajaran moral dan keagamaan. Sementara dalam musik dan kesenian muncul bentuk baru seperti rebana, kasidah, dan gamelan cekatan yang digunakan untuk meramaikan acara keagamaan. Bidang sosial dan ekonomi. Interaksi budaya juga tampak dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat yang berkembang sebagai pedagang, nelayan, dan pergajian, di mana kegiatan ekonomi dilakukan dengan nilai kejujuran, tolong menolong, dan tanggung jawab yang diajarkan Islam. Pasar-pasar tumbuh di sekitar masjid dan pelabuhan menjadi pusat kegiatan ekonomi sekaligus tempat penyembaraan agama. Kesimpulan, interaksi budaya pada masa kerajaan Islam di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Nusantara. Nilai-nilai Islam tidak menghapus budaya lama, tetapi justru memperkaya dan memperhalusnya. Dari sinilah lahir budaya baru yang khas Indonesia, yaitu budaya yang berkarat pada tradisi lokal namun berjiwa Islami. Interaksi inilah yang kemudian membentuk dasar bagi
perkembangan peradaban Indonesia yang beragam, toleransi, dan berbudaya hingga masa kini.